Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Wawan selaku dosen pengampu mata kuliah Pengauditan 1. Perkenalkan, nama saya Salsabila Yasmin Putri, NPM 20.01.02.0036. Pada kesempatan kali ini ingin mempresentasikan materi mengenai merancang hasil pengujian pengendalian. Tujuan menilai risiko pengendalian. Tujuan menilai risiko pengendalian adalah membantu auditor dalam membuat pertimbangan mengenai risiko salah saji material dalam asersi laporan keuangan. Pengujian pengendalian yang dirancang untuk mengevaluasi efektivitas operasi suatu pengendalian berkaitan dengan beberapa hal. Yang pertama, bagaimana pengendalian diterapkan, konsistensi pengendalian diterapkan, dan juga oleh siapa pengendalian diterapkan. AU 319.53 menyatakan bahwa pengujian untuk memperoleh bukti audit normalnya meliputi 4 hal. Yang pertama, pertanyaan terhadap personel entitas yang sesuai, pemeriksaan dokumen, laporan atau arsip elektronik yang menunjukkan pelaksanaan pengendalian, 3, pengamatan atau penerapan pengendalian, dan yang terakhir, pelaksanaan ulang dari penerapan pengendalian oleh auditor. 4 faktor yang mempengaruhi tingkat keyakinan yang diperoleh dari pengujian pengendalian. Yang pertama, jenis bukti, yang kedua, sumber bukti, yang ketiga, ketepatan waktu, dan yang keempat, keberadaan bukti lain yang berhubungan dengan kesimpulan. Faktor yang pertama yaitu jenis bukti. Jenis bukti untuk pengujian pengendalian meliputi pertanyaan, pemeriksaan dokumen atau laporan, pengamatan, pelaksanaan ulang dari pengendalian, atau teknik audit berbantuan komputer. Dalam melaksanakan pengujian, auditor memilih prosedur yang akan menyediakan bukti yang paling dapat diandalkan mengenai efektivitas pengendalian. Auditor seringkali menggunakan berbagai jenis bukti yang berbeda dan saling dikombinasikan. Yang kedua yaitu sumber bukti. Sumber bukti untuk pengujian pengendalian berhubungan dengan bagaimana auditor memperoleh bukti. AU 319.68-69 menyatakan bahwa secara umum bukti yang diperoleh secara langsung oleh auditor, seperti melalui pengamatan, akan memberikan keyakinan lebih besar daripada bukti yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui penarikan kesimpulan. Akan tetapi, auditor perlu mempertimbangkan bahwa penerapan suatu pengendalian yang diamati mungkin tidak dilaksanakan dengan cara yang sama ketika auditor tidak hadir. Auditor juga mungkin memperoleh bukti secara langsung dengan mengendalikan komputer klien dan menggunakan suatu pendekatan data pengujian untuk menguji pengendalian aplikasi. Yang ketiga, ketepatan waktu bukti. Sumber bukti untuk pengujian pengendalian berhubungan dengan kapan bukti diperoleh dan bagian dari periode audit di mana bukti diterapkan. Dalam rangka meningkatkan ketepatan bukti, auditor akan menambah pengujian pengendalian umum komputer terhadap modifikasi dan penggunaan program komputer selama periode audit untuk memperoleh bukti mengenai apakah pengendalian yang terprogram beroperasi secara konsisten selama periode audit. AU 319.73 menyarankan agar auditor mempertimbangkan faktor-faktor berikut dalam mempertimbangkan bukti yang perlu diperoleh selama sisa periode. Yang pertama, faktor signifikasi dari asersi yang terlibat. Yang kedua, pengendalian tertentu yang dievaluasi selama periode interim. Yang ketiga, hasil pengujian pengendalian yang digunakan untuk melakukan evaluasi tersebut. Yang keempat, lama periode yang tersisa. Dan yang terakhir, bukti mengenai rancangan atau pengoperasian yang dapat dihasilkan dari pengujian substantif yang dilaksanakan pada periode yang tersisa. Faktor yang terakhir yaitu keberadaan bukti lain. Auditor seharusnya mempertimbangkan keberadaan bukti lain dari pengujian pengendalian dan dampak kombinasi dari berbagai bukti yang berhubungan dengan asersi yang sama dalam mengevaluasi tingkat keyakinan yang disediakan oleh pengujian pengendalian. Dalam beberapa situasi, suatu jenis bukti tunggal mungkin tidak cukup mengevaluasi rancangan atau pengoperasian yang efektif dari pengendalian. Secara umum, apabila berbagai jenis bukti mendukung kesimpulan yang sama mengenai rancangan atau pengoperasian pengendalian, tingkat keyakinan yang disediakan akan meningkat. Sebaliknya, jika berbagai jenis bukti mengarahkan pada kesimpulan yang berbeda mengenai rancangan atau pengoperasian dari suatu pengendalian, maka keyakinan yang disediakan akan cenderung menurun. Selanjutnya, materi mengenai keputusan pemilihan staf.
Suatu keputusan akhir audit melibatkan staf untuk pengujian pengendalian. Jika klien merancang pengendalian untuk mengendalikan risiko usaha tertentu seperti risiko tagihan perawatan kesehatan yang tidak benar, auditor mungkin ingin memiliki staf yang tidak asing dengan peraturan pemerintah tertentu mengenai pelaksanaan pengujian pengendalian tersebut. Dalam banyak kasus, akuntan level bawah dapat ditugaskan untuk melaksanakan pengujian pengendalian terhadap transaksi rutin. Program audit untuk pengujian pengendalian. Keputusan auditor mengenai sifat, luas, dan waktu pengujian pengendalian bersamaan dengan pemulihan staf audit seharusnya didokumentasikan dalam suatu program audit dan kertas kerja yang terkait. Menggunakan auditor internal dalam pengujian pengendalian. Yang pertama, koordinasi audit dengan auditor internal. Dalam mengkoordinasikan pekerjaan dengan auditor internal adalah efisien bagi auditor untuk mengadakan pertemuan secara periodik dengan auditor internal. Yang kedua, meninjau sedikit pekerjaan mereka, memperoleh akses untuk kertas kerja mereka, dan meninjau laporan audit internal. Jika terdapat konsistensi dalam pekerjaan, audit seharusnya mengevaluasi kualitas dan efektivitas dari pekerjaan auditor internal dengan cara menguji dan menentukan apakah lingkup pekerjaan sesuai untuk mencapai tujuan, program audit tercukupi, kertas kerja secara cukup mendokumentasikan pekerjaan yang dilaksanakan termasuk bukti dari pengawasan dan juga review. Yang keempat, apakah kesimpulan sesuai dengan situasi, dan yang kelima, laporan konsisten dengan pekerjaan yang dilaksanakan atau tidak. Yang kedua, menggunakan auditor internal untuk menyediakan bukti langsung. Auditor mungkin meminta auditor internal untuk menyediakan bantuan langsung dalam melaksanakan pengujian pengendalian. Ketika hal ini terjadi, AU 322 menunjukkan bahwa auditor seharusnya mempertimbangkan kompetensi dan objektivitas auditor internal. Yang kedua, menginformasikan kepada auditor internal mengenai tanggung jawab mereka dan hal-hal yang mungkin dapat mempengaruhi sifat, waktu, dan luas pengujian. Yang ketiga, menginformasikan kepada auditor internal bahwa semua akun signifikan dan masalah auditing diidentifikasi selama pekerjaan mereka seharusnya diberitahukan kepada pihak auditor eksternal. Pengujian bertujuan ganda. Secara umum, GAAS mengizinkan pelaksanaan pengujian substantif dan transaksi mendetail untuk mendeteksi kekeliruan moneter dalam akun selama pekerjaan interim. Ketika hal ini terjadi, auditor secara simultan dapat melaksanakan pengujian pengendalian pada transaksi yang sama. Nah, jenis pengujian ini disebut dengan pengujian bertujuan ganda. Pertimbangan tambahan. Yang pertama, ada menilai risiko pengendalian untuk asersi saldo akun yang dipengaruhi oleh suatu kelas transaksi tunggal. Proses menilai risiko pengendalian untuk asersi saldo akan langsung ditunjukkan kepada akun-akun yang dipengaruhi oleh satu kelas transaksi tunggal. Sebagai contoh, penjualan meningkat oleh kredit untuk transaksi penjualan dalam siklus pendapatan dan banyak akun beban meningkat dengan mendebet transaksi pembelian dalam siklus pengeluaran. Dalam kasus ini, penilaian risiko pengendalian auditor untuk setiap asersi saldo akun adalah sama dengan penilaian risiko pengendalian untuk asersi kelas transaksi yang sama. Selanjutnya, ada menilai risiko pengendalian untuk asersi saldo akun yang dipengaruhi oleh suatu kelas transaksi ganda. Banyak akun neraca yang secara signifikan dipengaruhi oleh lebih dari satu kelas transaksi. Untuk suatu akun yang dipengaruhi oleh lebih dari satu kelas transaksi, penilaian risiko pengendalian untuk suatu asersi saldo akun tertentu didasarkan pada penilaian risiko pengendalian untuk asersi yang sama, yang berkenaan dengan semua kelas transaksi yang mempengaruhi saldo akun tersebut. Dalam kasus ini, menilai risiko pengendalian untuk suatu asersi saldo akun memerlukan pertimbangan atas penilaian pengendalian yang relevan untuk setiap transaksi yang signifikan mempengaruhi neraca. Selanjutnya, mengkombinasikan penilaian risiko pengendalian yang berbeda. Apabila penilaian risiko pengendalian untuk asersi kelas transaksi relevan berbeda, auditor dapat menimbang signifikasi dari setiap penilaian guna mencapai suatu penilaian kombinasi.
Kemungkinan lain beberapa kantor akuntan pabrik memilih untuk menggunakan penilaian relevan paling konservatif atau paling tinggi. Demikian pula halnya jika penilaian risiko pengendalian auditor atas asersi penilaian atau alokasi untuk transaksi penerimaan kas dan pengeluaran kas masing-masing berada pada tingkat sedang atau tingkat tinggi. Maka risiko pengendalian atas asersi penilaian atau alokasi untuk saldo kas akan cenderung tinggi. Mendokumentasikan penilaian tingkat risiko pengendalian. Dalam praktiknya, suatu pendekatan umum adalah dengan menggunakan memorandum naratif yang diorganisasikan oleh asersi laporan keuangan. Kertas kerja auditor seharusnya memasukkan pendokumentasian penilaian risiko pengendalian dengan persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, risiko pengendalian dinilai pada tingkat maksimum. Hanya kesimpulan ini yang diperlukan untuk didokumentasikan. Yang kedua, jika risiko pengendalian dinilai pada tingkat di bawah maksimum, dasar penilaian harus didokumentasikan. Yang terakhir ada mengkomunikasikan masalah pengendalian intern. Pengkomunikasian masalah-masalah yang berhubungan dengan pengendalian intern adalah suatu produk penting yang menggunakan pengetahuan yang diperoleh auditor selama audit laporan keuangan. Auditor akan secara normal mengevaluasi apakah klien memiliki pengendalian yang cukup untuk mengatasi masalah yang diciptakan oleh risiko usaha suatu entitas. Sekian yang bisa saya presentasikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.